Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Moskrek akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama di sini ada saya, Irgi Ivan Fauzi. Terus yang di atas ada Revisa Kansa. Di bawah saya ada Dela Safitri dan di bawahnya lagi ada Nova Fitri Nursela. Next. Next. Pendahuluan. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keberagaman kuliner dari berbagai daerah. Keanekaragaman ini menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat untuk terus mengeksplorasi dan mencoba berbagai sajian baru. Seiring dengan berkembangnya zaman, kuliner tidak hanya menjadi kebutuhan pokok, tetapi juga bagian dari gaya hidup masyarakat. Hal ini memberikan peluang yang besar untuk membuka usaha di bidang kuliner. Salah satu bisnis ayam geprek yang berkembang dan menarik perhatian adalah Meskrek yang berlokasi di Pati Ukur, Kota Bandung, dengan menyasar pasar, mahasiswa, dan pekerja yang membutuhkan makanan cepat saji dengan cita rasa tinggi. Meskrek hadir membawa konsep unik dengan sambal khas dan beragam. Lokasinya yang strategis di pusat aktivitas pendidikan dan perkantoran memberikan peluang besar bagi kelangsungan dan perkembangan usaha ini. Next. Nah, di sini ada gambaran umum perusahaan, yaitu di sini ada logo Moskreknya. Nah, Moskrek adalah bisnis ayam geprek dengan berbahan dasar ayam goreng tepung yang dihancurkan, lalu diberikan mozzarella dengan dilelehkan menggunakan gas torch di atasnya dan disajikan bersama sambal khas yang berbeda dengan tingkat kepedasan yang dapat disesuaikan selera konsumen. Moskrek adalah sebagai pilihan makanan utama yang praktis, terjangkau dan menggugah selera, terutama bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar yang membutuhkan makanan lezat namun tetap hemat. Next. Next. Next, kind of. Nah, di sini ada target pasar. Target pasar kami itu dalam usaha ayam geprek ini kami menargetkan kepada kalangan mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum yang menyukai makanan cepat saji dengan cita rasa khas pedas gurih. Secara khusus, target pasar kami difokuskan kepada mahasiswa yang merantau dan tinggal di kos-kosan, terutama yang berada di kawasan Dipati Ukur, Kota Bandung. Next. Nah, di sini ada lokasi usaha ayam geprek Moskrek. Kelompok kami itu lokasi usahanya ada di Jalan Lipat Tukur, Lebak Gede, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Bentuk badan usahanya, bentuk usaha ayam geprek ini akan dijalankan dalam bentuk usaha dagang, atau di mana usaha ini dimiliki dan dikelola oleh 4 orang sebagai mitra. Next. Nah, di sini ada visi dan misinya. Yang pertama tuh visi dari Moskrek ini, yang pertama ada menjadi usaha kuliner halal yang inovatif, terjangkau dan digemari oleh kalangan mahasiswa dengan cita rasa yang khas dan pelayanan terbaik di lingkungan kampus. Misinya, yang pertama, satu, menyediakan menu ayam yang lezat, higienis, dan halal dengan harga yang sesuai untuk mahasiswa. Yang kedua, memberikan layanan yang ramah, cepat, dan memuaskan bagi setiap pelanggan. Yang ketiga, membangun brand usaha yang kreatif, unik, dan mudah dikenali lingkungan di kampus. Yang keempat, berinovasi dalam varian menu dan strategi pemasaran untuk memperluas jangkauan konsumen. Next. Nah, di sini ada beberapa produk yang kami tawarkan. Di sini yang pertama itu ada ayam geprek mozzarella dengan topping ada ayam, nasi, air putih, dan sambal bawang dengan harga 17.000. Yang satu lagi ada ayam geprek mozzarella juga sama. Oh, ini benchmarknya ya.
Ya, lanjut next. Next. Keunggulan dari produk kami itu yang pertama, lokasi yang strategis dekat dengan kawasan kampus dan perkantoran. Yang kedua, spesialisasi pada menu ayam geprek mozzarella yang unik dan kekinian. Yang ketiga, inovasi cita rasa lokal dengan tambahan keju mozzarella, leleh. Yang keempat, harga terjangkau dengan rasa dan porsi mengenyangkan. Jadi kalian tidak akan rugi. Di sini ada kelompok umur dari 15 tahun sampai 44 tahun. Nah, di tahun 2019 itu ini kita ngambil dari jumlah penduduk di Kota Bandung dengan melihat jumlah penduduknya itu dari BPS. Nah, ini setiap tahunnya tuh sini yang tahun pertama ada 15 sampai 19 tahun, 183, 369 jumlah sampai seterusnya. Lanjut, next. Nah, ini ada link rasionya. Dari jumlah penduduk kita dibagi tiga. Yang pertama ada investasi dengan jumlah 10%, langsung ada konsumsi 80%, tabungan 10%. Karena kita jual di F&B, jadi kita di konsumsi itu kita bagi lagi. Jadi ada sandang, pangan, papan, dan pendidikan, kesehatan, liburan. Sandang dengan 25%, pangan 30%, papan 20%, pendidikan 10%, kesehatan 10%, liburan 5%. Terus di pangan tuh kita juga dibagi ada makanan, minuman, sama olahan. Makanan 50%, minuman 40%, dan olahan 10%. Terus di makanan kita dibagi dua, ada hewani dan nabati dengan hewani 40%, nabatinya 60%. Terus di hewan itu kita dibagi tiga lagi. Yang pertama ada daging ayam, daging sapi, dan daging ikan. Daging ayam dengan 50%, daging sapi 25%, dan daging ikan 25%. Next, dilanjutkan oleh kakak. Untuk pengukuran permintaan itu kita formulanya itu dari link rasio dan untuk mencari PE-nya itu jumlah penduduk dikali formula. Jadi hasilnya itu PE di tahun 2019 itu ada 27.795 sampai dengan 2024 itu ada 28.407. Next. Untuk pelamanan permintaannya Y-nya itu Y-nya itu PE dan X-nya itu harga. Untuk mencari X-nya itu eh, PE dikali harga. Di tahun 2019 itu ada 305.745.000 sampai dengan tahun 2024 itu ada 454.512.000. Untuk X kuadratnya itu harga kuadrat di tahun 2019 ada 121 juta sampai dengan 2024 ada 256 juta. Next. Untuk ramuan permintaan itu di sini ada rumusnya Y sama dengan A tambah BX. Jadi pertama kita cari B dulu dengan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Untuk angka-angkanya tinggal dimasukin yang tadi kita udah cari. B itu hasilnya 0,1139. Untuk A itu rumusnya ada sigma Y dikurang B dikali sigma X dibagi N. Untuk A hasilnya 26.656. Next.
Untuk lamaran permintaan ini, masukkan rumus Y di tahun 2025 dengan P-nya itu hasilnya 28.592 sampai dengan 2030 itu hasilnya ada PE-nya 29.162. Next. Untuk penetapan harga, harga Mosgrek per porsinya itu setiap tahun mengalami kenaikan. Di harga 2025 itu harganya 17.000, di tahun 2026 harganya 18.000, di tahun 2027 harganya 19.000, sampai dengan tahun 2030 itu harganya 22.000. Next. Untuk strategi pemasaran STP-nya, satu segmentasi demografi. Segmentasi demografi ayam geprek ditunjukkan untuk konsumen usia 15 sampai 44 tahun, mulai dari pelajar, mahasiswa, karyawan, sampai ibu rumah tangga. Produk ini bisa dinikmati semua kalangan tanpa memandang tingkat pendidikan atau status ekonomi. Geografis. Ayam geprek menyasar wilayah perkotaan maupun pedesaan. Di perkotaan, produk ini diminati karena kepraktisannya sebagai makanan cepat saji yang bisa disantap saat istirahat kerja atau kuliah. Sementara di daerah pedesaan, rasa pedas dan gurih dari ayam geprek sesuai dengan selera lokal yang menyukai makanan berbumbu kuat. Psikografis. Ayam geprek ditunjukkan untuk konsumen yang menyukai makanan dengan rasa kuat dan pedas, serta memiliki gaya hidup dinamis dan praktis. Next. Yang kedua ada targeting. Satu, fokus pada kaum muda, mahasiswa, para pekerja, dan tidak memandang gender. Baik perempuan maupun laki-laki bisa menikmati ayam geprek. Yang kedua ada konsumen yang menggunakan media sosial dan melalui platform online seperti Shopee Food. Yang ketiga ada positioning. Ayam geprek salah satu makanan utama kekinian yang terjangkau dan cocok untuk semua kalangan, terutama pencinta pedas. Produk ini menonjolkan cita rasa khas lokal, tingkat kepedasan yang bisa dipilih, serta praktis disajikan untuk makan siang, malam, atau delivery. Next. Strategi pemasaran atau 4P. Satu, produk. Menyediakan makanan dengan menu ayam geprek dibaluri mozzarella yang lumer. Dua, price. Menggunakan strategi harga terjangkau dan masuk di setiap kalangan baik mahasiswa maupun pekerja. Tiga, place. Lokasi usaha kami berada di kawasan strategis yang dekat dengan pusat aktivitas masyarakat seperti kampus, sekolah, dan perkantoran. 4. Promotion. Ayam geprek mozzarella kami aktif memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok dengan mengunggah konten menarik. Next. Di sini ada perkiraan penjualan atau market share. Eh, PE-nya itu di tahun 2025 ada 28.592 sampai dengan 2020 ada 29.162. Untuk P asumsinya di tahun 2025 itu ada 428.880 sampai dengan tahun 2030 itu ada 437.430. Untuk pesaing, pesaing itu kita mencari 110 itu rata-rata produksi dikali dengan 10 outlet, 10 outlet yang menjual makanan yang sama dikali 340 hari kerja. Jadi hasilnya itu 374.000. Untuk market potensialnya itu PE asumsi dikurang pesaing. Jadi hasilnya di tahun 2025 itu 54.880 sampai dengan 2030 itu 63.430. Untuk market share-nya itu ada 45%. Untuk proyeksi penjualannya itu market market potensial dikali market share. Jadi hasilnya itu di tahun 2025 itu ada
1996 sampai dengan 2030 itu 28.544. Untuk kapasitas produksinya itu ada 31.200. Next. Untuk perkiraan penjualan untuk PE asumsinya itu di tahun 2025 itu 428.880 sampai dengan 2030 ada 437.430. Next. Selanjutnya di sini ada aspek teknis dan produksi, penetapan skala produksi, kapasitas harian yang dapat diproduksi sebanyak 100 porsi per hari, dan dalam setahun kami memproduksi 31.200 porsi per tahun. Next. Di sini ada bahan baku, ada beras, daging ayam, susu full cream, bawang putih, ketumbar bubuk, lada bubuk, garam, gula pasir, kunyit bubuk, penyedap rasa ayam, kaldu bubuk, tepung terigu, tepung maizena, baking powder, telur ayam, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, keju mozzarella, timun, dan selada. Dan di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, persiapan bahan. Cuci bersih ayam, potong sesuai selera, haluskan bawang putih, ketumbar bubuk, lada bubuk, garam, gula pasir, kunyit bubuk, penyedap rasa ayam, dan kaldu bubuk sebagai bumbu marinasi. Siapkan tepung terigu, tepung maizena, dan baking powder sebagai bahan pelapis. Kocok telur ayam untuk pelapis sebelum balur tepung, iris cabai rawit merah dan hijau, siapkan untuk sambal geprek. Potong-potong lalapan timun selada untuk pelengkap, siapkan keju mozzarella parut atau potong sesuai selera. Langkah pembuatan ayam gepreknya itu yang pertama ada marinasi ayam, campurkan ayam dengan bumbu halus bawang putih, ketumbar, lada, garam, gula, kunyit, penyedap kaldu bubuk. Tambahkan sedikit susu cair full cream untuk melembutkan dan meresapkan bumbu. Diamkan selama 30 menit agar bumbu meresap sempurna. Yang kedua, siapkan adonan tepung. Campur tepung terigu, tepung maizena, dan baking powder dengan perbandingan kira-kira 3:1,5 sendok teh. Tambahkan sedikit garam dan lada bubuk agar tepung lebih berbumbu. Yang ketiga, balur ayam. Celup ayam yang sudah dimarinasi ke dalam telur kocok. Gulingkan ayam ke dalam campuran tepung hingga rata dan cukup tebal. Lakukan 2 kali lapis agar ayam lebih renyah. Yang keempat, goreng ayam. Panaskan minyak goreng dan dengan panas, goreng ayam hingga kuning keemasan dan matang sempurna sekitar 6-8 menit tergantung ketebalan ayam. Angkat dan tiriskan. Yang kelima, membuat sambal geprek mozzarella, haluskan cabai rawit merah dan hijau bersama sedikit garam dan gula. Yang keenam ada geprek ayam. Letakkan ayam goreng di atas talenan, geprek ayam dengan ulekan sambil mencampurkan sambal yang sudah dibuat hingga ayam hancur sedikit dan tercampur sambar. Selanjutnya ada taburkan keju mozzarella di atas ayam dan torch sehingga keju meleleh sempurna. Dan yang terakhir ada penyajian, hidangkan ayam geprek mozzarella dengan nasi dan lalapan segar seperti timun dan selada. Next. Selanjutnya di sini ada layout. Di dalam layout ini ada toilet, dapur, meja makan, kasir, tempat refill, wastafel, dan parkiran. Next. Pemilihan lokasi usaha ayam geprek mozzarella ini, kita mengambil di Jalan Dipakti Ukur, Lebak Gede, Kota Bandung, Jawa Barat. Next. Aspek teknis dan produksi, di sini ada penyusunan schedule kerja. Usaha ini akan beroperasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari pukul 8 pagi hingga jam 9 malam. Pemilihan jenis teknologinya, kita mengambil pemilihan teknologi torch gitu. Jadi nanti tuh si
Kejunya itu kita pakein torch gitu biar meleleh. Next. Selanjutnya ada aspek keuangan. Di sini ada analisis kebutuhan, ada peralatan. Kita membutuhkan peralatan, ada etalase jualan, set alat kasir, wajan, kompor, tirisan minyak, baskom, sendok, garpu, spatula, mangkok, cobek, piring, rotan, kertas nasi, penjepit makanan, magicom, pisau, dispenser, gelas, tempat sampah, set meja, kursi, gas torch, alat pemadam ringan, set sapu dan pengki dengan jumlah peralatan 8.690.600. Next. Selanjutnya ada modal kerja, ada biaya sewa tempat per tahunnya itu 50 juta. Bahan baku ada daging ayam, tepung protein sedang, tepung maizena, minyak goreng, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, susu cair full cream, bawang putih, ketumbar bubuk, garam, gula pasir, kunyit bubuk, kelada bubuk, penyedap rasa ayam, baking powder, telur ayam, timun, air galon, keju mozzarella, beras, dan kemasan dengan total 213.438.000. Next. Selanjutnya di sini ada biaya tenaga kerja, ada biaya tenaga kerja tidak langsung, gaji kasir 14.400.000 per tahun dan per bulannya itu 1.200.000. Selanjutnya ada office 36 juta per tahun dan per bulannya itu 3 juta. Dan ada produksi, ada biaya tenaga kerja langsung yaitu produksi dengan gaji 18 juta per 2 tahun. Jadi total tenaga kerja semuanya itu 86.400.000. Selanjutnya ada aktivitas berwujud, ada pendirian perusahaan dengan jumlah 3.500.000, perizinan perusahaan 1.500.000, merek dagang 1 juta, total aktivitas berwujudnya ada 6 juta. Selanjutnya ada penyusutan dan amortisasi per tahun. Penyusutan aktiva tetap 1.448.433. Amortisasi aktiva berwujud ada dengan jumlah 1 juta. Selanjutnya ada kebutuhan dana, biaya peralatan 8.696.000, modal kerja 57.200.000, biaya bahan baku 213.438.000, biaya tenaga kerja 86.400.000, dan aktifan 6 juta. Jadi total semua kebutuhan dana itu 371.728.600. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini ada sumber dana, di mana tadi sudah disebutkan bahwa kebutuhan dananya ada 371.728.600 dengan modal sendiri yang kita ambil yaitu 200 juta, lalu dengan pinjaman sebesar 171.728.600, lalu dengan bunga kredit 7% dengan jatuh temponya 6 tahun. Lalu di sini ada pinjaman tahun ke-0 itu ada 171.728.600. Lalu ada harga pokok produksi. Nah, di sini kapasitas produksi dari 100 pieces ayam geprek dikali 312 hari kerja yaitu 31.200 untuk kapasitas produk. Untuk penjualannya itu dari kapasitas produksi dikali harga jual yaitu 530.400.000. Untuk biaya variabel itu tuh ada bahan baku dengan daging ayam dengan jumlah harga 115.440.000 yang dimana dari harga 3.700 dikali kuantitas sebesar 31.200 dan ada biaya per unit itu dari 307 yaitu 3.700 dari jumlah harga dibagi kuantitas dengan total
biaya produksi variabel itu 213 juta 438 ribu. Lalu untuk biaya tenaga kerja langsung di sini ada produksi dengan total dua produksi yaitu 3 juta dan dengan jumlahnya 36 juta. Lalu overhead variabelnya itu ada gas, air, listrik dengan jumlah 5.400.000. Lalu total biaya variabel keseluruhannya itu ada dari jumlah dari eh, biaya produksi variabel ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah overhead variabel yaitu dengan total biaya variabelnya 254.838.000. Lalu ada gaji tetap, di sini ada kasir dan office yang dimana dengan jumlahnya 50.400.000. Lalu ada overhead tetap, ada listrik dan air, sebulannya itu 300.000, sewa tempat, sebulannya 404.166.667. Lalu ada administrasi dan perizinan itu sebulannya 300.000. Lalu beban penyusutan peralatannya sebulan itu 120.703. Dan dengan jumlah per tahunnya itu 58.648.433. Lalu total biaya tetapnya itu ada 109.048.433. Lalu harga pokoknya itu 363.886.433. Lalu di sini ada proyeksi laba rugi yang dimana proyeksi penjualan dari permintaan efektif tahun pertama. Lalu eh, harga jualnya ada di tahun pertama itu 17.000 sampai tahun ke-6 itu ada 22.000. Di mana itu ada penjualan sebesar di tahun pertamanya itu ada sebesar 419.832.000 dari 24 dari proyeksi penjualan dikali harga penjualan. Lalu di sini ada laba setelah pajak itu dikali laba setelah pajak yang kita dapatkan itu kan di tahun pertama tuh ada 39.000 39.806.809 di tahun pertama dan pada tahun terakhir kelima itu mohon maaf di tahun ke-6 itu ada 246.142.838. Untuk lalu di sini untuk mencari ARR itu ARR sama dengan average earning tax atau rata-rata laba setelah pajak dibagi investasi dibagi 2 dikali 100. Lalu ARR sama dengan 140 juta 883.685 yaitu dari rata-rata laba setelah pajak dibagi 371.728.600 itu dari investasi dibagi 2 dikali 100 hasilnya 76%. Yang dimana jika ARR lebih dari 45% maka proyek tersebut layak. Lalu di sini ada proyeksi arus kas dengan I0 dengan pinjaman. Di sini penjualan pada tahun pertama itu ada 419.832.000. Sampai di tahun ke-6 itu ada 627.957.000. Lalu eh, di sini investasi ke-0 itu ada 371.728.600. Lalu arus kas bersihnya di tahun ke-0 tuh minus karena belum ada penghasilan di tahun pertama. Lanjut,
proyek tersebut mengalami balik modal pada 2 tahun 1 bulan 15 hari yang dimana apabila payback period di bawah 6 tahun maka proyek tersebut layak. Nah, untuk NPV ini didapat untuk menghitung berapa nilai waktu sekarang setelah kita mendapatkan uang tersebut. Nah, di sini tuh ada NPV rate 8%-nya tuh ada 1.155.598.235 yang dimana nilai NPV bernilai positif maka NPV-nya tuh layak. Lalu untuk mencari profitability index yaitu sigma PV dibagi investasi yang dimana sigma PV yang tadi tuh 1.155.598.235 dibagi investasinya 371.728.600 dengan profitability index 3,109 yang dimana profitability index ini tuh lebih dari 1,0 maka layak untuk proyek ini. Lalu untuk mencari IRR itu sama dengan I1 ditambah NPV 1 dibagi NPV 1 dikurangi NPV 2 lalu dikali I2 dikurang I1 hasilnya itu 11,75%. Maka IRR satunya tuh layak. Lanjut untuk aspek manajemen, manajemen berperan penting dalam operasional dan pertumbuhan usaha. Lalu terdiri dari perencanaan, pembagian tugas, pengasahan, dan pengawasan. Lalu peran Lalu peran manajemen merancang strategi menu, promosi, dan target pasar, menyusun struktur organisasi yang efisien dan sederhana, mengawasi kualitas makanan dan pelayanan pelanggan. Lalu struktur organisasinya itu tuh pemilik usaha untuk mengambil keputusan utama dan strategi jangka panjang. Lalu untuk manajer keuangan itu untuk mengelola arus kas dan laporan keuangan. Lalu untuk manajer personalia itu untuk mengatur jadwal kerja dan rekrutmen. Lalu yang keempat ada manajer operasional. Di sini tuh untuk mengawasi proses produksi dan kebersihan. Lalu manajer pemasaran di sini untuk promosi dan pengelolaan media sosial. Nah, di sini selanjutnya ada aspek hukum. Untuk mendukung kelancaran dan legalitas usaha kami, bentuk badan usaha yang digunakan adalah Commandeer Financegroup atau CV atau Persekutuan Komanditer setelah didaftarkan. Usaha bisa memperoleh nomor induk berusaha atau NIB melalui sistem OSS, serta izin-izin lain seperti MPWP dan izin lokasi jika dibutuhkan. Izin edar BPOM-MD untuk produk dengan olahan, sertifikat halal dari MUI melalui LPPOM MUI, menjamin keamanan, kehalalan, dan mutu produk, logo halal sebagai bukti kepercayaan konsumen. Next. Sini ada aspek sosial dan ekonomi. Yang pertama ada aspek ekonomi. Satu, meningkatkan keuntungan bagi pemilik dan karyawan. Yang kedua, penyerapan karyawan lokal. Yang tiga, pengaruh pada UMKM pendukung. Yang keempat, perputaran ekonomi di sekitar lingkungan. Yang kelima, peran dalam pendapatan daerah. Lalu ada aspek sosial. Yang pertama, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, memperdayakan masyarakat lokal. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa wirausaha. Yang keempat, interaksi sosial yang lebih baik. Yang kelima, potensi gangguan sosial jika tidak dikelola dengan baik. Next. Kesimpulannya, di sini ada ARR dengan 76% bisa dikatakan layak. Lalu ada payback period 2 tahun, 1 bulan 15 hari, layak. Terus ada net present value dengan 1.155.598.235 rupiah, itu layak. Terus ada profitability index dengan 3,11,
Lalu ada IRR dengan 11,75% layak. Berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa bisnis yang akan kami jalankan ini layak untuk dijadikan suatu bisnis yang menjanjikan dan tentunya akan menghasilkan keuntungan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.